Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Optima TV, kita bertemu kembali dan kita masih membincangkan tentang bekam. Kali ini saya akan mengangkat satu masalah yang sering dipertanyakan kepada kami, yaitu tentang upah berbekam. Adakah pekerjaan bekam itu baik dan upahnya itu halal untuk dimakan? Pernah terjadi di Kuala Lumpur 11 atau 12 tahun yang lalu kepada anak murid saya. Setelah belajar bekam, kemudian dia membekam orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah, banyak di antara mereka itu yang terbantu untuk sembuh dari berbagai-bagai penyakit dengan cara bekam. Sehingga lama-kelamaan dia kekurangan waktu untuk membekam karena banyaknya orang-orang yang inginkan khidmat dia untuk dibekam. Sehingga dia merasa sangat berpuas hati. Selain duit yang diterima, katanya, sekarang ini dok, kebahagiaan batiniah saya lebih besar, katanya, dibanding duit itu. Saya bilang kenapa? Karena hampir pula setiap orang yang datang, katanya, memberikan berita-berita baik kepada saya, sehingga saya mempunyai semangat yang kuat, sehingga saya mempunyai gairah yang tinggi untuk meneruskan pengobatan bekam ini, katanya. Lalu lebih kurang 6 bulan kemudian dapat satu WA, WhatsApp, berita WhatsApp daripada ustaznya, yang mana kata ustaz itu duit bekam itu tidak baik, tidak boleh digunakan untuk makan dan minum, hanya boleh untuk membeli minyak kenderaan dan juga untuk menyewa tempat berbekam, katanya begitu. Bahkan ditunjukkan satu hadis daripada kitab Kutubus Sittah, yaitu kitab hadis yang 6, yang menyatakan bahawa upah berbekam itu haram. Jadi dia mendapatkan berita itu lemah semangat, sehingga dia tidak bergairah lagi dan memberitahu saya hajar dia menjawab begini dan begitu, sampai kata saya, kalau sekiranya haram untuk dimakan, untuk beli minyak kenderaan juga haram, untuk membersewa tempat berbekam juga haram, saya kata. Kemudian ustaznya bilang, dalam agama ini kita tak boleh menggunakan akal, karena nanti agama boleh rosak, katanya. Jadi saya bilang bahawa agama itu untuk orang yang berakal. La dina liman la aqlalah. Itu satu hadis, tidak ada agama kalau bagi orang yang tidak berakal. Lalu kata ustaznya, ini tidak boleh kita pertikaikan karena disebutkan di dalam kitab hadis sahih, katanya. Kemudian mungkin juga anda di luar sana banyak yang mendengar pekabaran, berita-berita yang begini, sehingga melemahkan anda untuk menegakkan sunnah Nabi ini dalam berobat. Coba kita lihat kembali, apa itu bekam itu? Baikkah pekerjaan bekam itu atau buruk? Bekam ialah di antara cara yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit. Bahkan disebutkan di dalam kitab hadis sahih, wa inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah.
sesungguhnya sebaik-baik perbuatan untuk melakukan kesembuhan daripada penyakit itu ialah dengan berbekam. Dan Rasulullah menerima perintah untuk berbekam itu di langit, disejajarkan dengan penerimaan perintah solat. Kita tahu solat itu sangat baik. Jadi bekam yang disejajarkan penerimaannya dengan perintah solat itu tentu sangat baik juga. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk berbekam. Para malaikat memerintahkan Nabi dan umatnya untuk berbekam. Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Perintah malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Artinya pekerjaan itu sudah pasti baik. Nabi mengamalkan dalam hidup beliau hampir dalam setiap keadaan. Dalam keadaan sakit beliau berbekam. Dalam keadaan puasa beliau melakukan bekam. Dalam keadaan umrah untuk haji juga beliau berbekam. Bahkan dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah juga beliau berbekam. Artinya ini menunjukkan keutamaan bekam itu sendiri. Beliau juga memberikan upah kepada tukang bekam beliau. Artinya ini sunnah Rasulullah. Sekiranya upah bekam itu tidak baik, tentu Nabi tidak memberikan kepada orang yang membekam beliau. Dan bahkan beliau memerintahkan sahabatnya untuk meringankan pekerjaan pembantunya yang juga bekerja sebagai tukang bekam. Kemudian kita lihat juga dari bukti-bukti berbekam sangat banyak yang terbantu untuk sembuh. Dan terakhir, seorang saintis Muslim di Syria melakukan kajian terhadap darah bekam. Beliau memberikan kesimpulan bahwa bekam sangat baik untuk membuangkan darah rusak. Sehingga bila darah rusak atau darah kotor ini berhasil dikeluarkan dari tubuh seseorang, maka organ-organ akan mulai bekerja dengan lebih baik dan maksimal. Sehingga orang itu sehat kembali dari sakitnya. Jadi boleh kita katakan bahwa bekam ini di antara pekerjaan yang terbaik. Kenapa? Karena tujuannya sangat-sangat baik dan mulia. Membantu orang lain untuk sembuh. Orang-orang sakit yang sudah bertahun-tahun menderita, itu sudah datang perasaan putus asa dalam dirinya kalau tidak ada keimanan. Sehingga semangat untuk hidup itu sudah hilang. Artinya jiwanya itu sudah mati. Lalu dibantu kesembuhannya dengan bekam, mereka itu merasa bersemangat untuk hidup kembali. Hilang dari perasaan putus asanya dalam hidup karena sudah sembuh. Jadi artinya bahwa pekerjaan bekam itu sendiri sangat-sangat baik. Oleh karena pekerjaan bekam itu membantu orang sakit untuk sembuh sangat-sangat baik, maka upah yang Anda terima juga sangat-sangat baik. Sudah pasti demikian. Nabi sendiri memberikan upah kepada orang yang membekam. Jadi Anda yang bekerja membekam, yang mendapat berita-berita yang kurang menyenangkan ini, bersemangatlah kembali untuk melakukan pekerjaan Anda. Cuma yang perlu Anda waspada ialah jangan asal membekam. Nabi menyatakan bekam adalah satu pekerjaan yang sangat baik. Satu cara penyembuhan yang terbaik harus diikuti oleh ilmu bekam yang terbaik juga. Begitu juga ilmu-ilmu pendukung lainnya. Maka yang jadi masalah ialah bila Anda tidak melakukan dengan ilmu yang mencukupi. Maka belajarlah kembali. Belajarlah dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu hendaklah belajar betul-betul, mendatangi orang-orang yang
alim, orang-orang yang paham, yang mengerti. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak mengetahui. Artinya, untuk membantu kesembuhan orang-orang yang sakit ini, itu diperlukan ilmu yang mumpuni, yang baik, yang sempurna. Karena masalah sembuh dari sakit ini bukan masalah yang ringan. Oleh sebab itu, hadis menyebutkan bekam adalah yang terbaik, harus diikuti oleh ilmu yang terbaik juga, oleh ilmu bekam yang terbaik juga. Jadi sempurnakan, cukupkan ilmu-ilmu Anda. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Penyembuh, tapi kesembuhan itu mengikut sebab dan akibat. Bila sebabnya betul Anda lakukan, baru akibatnya betul. Tetapi bila bekam yang Anda lakukan tidak baik, akhirnya juga tidak sembuh. Pesakit juga tidak sembuh. Maka Anda termasuk malah orang yang mengabaikan sunnah Nabi, orang yang melemahkan, melecehkan sunnah Nabi dalam pengobatan. Jadi kewajiban kita ialah memenuhi seruan Rasulullah dan ilmu-ilmu yang untuk mendukung seruan itu, yaitu menjadikan bekam yang terbaik harus dengan ilmu yang mencukupi, baik ilmu bekam ataupun ilmu-ilmu pendukung lainnya. Maka jika demikian, insya-Allah kebanyakan yang kita bantu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kami. Sesudah ini kita akan berikan juga video-video yang lebih memerasakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.